kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan materi koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Adapun fasilitator saya yaitu Bapak Hendri Wandra Saputra SPD MPD, pengajar praktik Ibu Yani Widayanti SPD, dan saya sendiri Renovas Mermata sebagai CGP Angkatan 11. Seorang pendidik harus memiliki peran yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus atau masalah. Positif akan tercipta jika disiplin positif sudah terlaksana. Adapun keterkaitannya yaitu 1. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang terakhir, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi secara internal, bukan karena adanya paksaan, pujian, atau bahkan hukuman. Adapun motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru, di mana guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi yang dianjurkan yaitu menjadi seorang manajer. Posisi manajer di mana terletak pada guru menggerakkan murid untuk mempersilahkan dan mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Budaya positif dapat diwujudkan dengan cara membuat keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keterkaitannya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun segitiga restitusi yang mengacu pada menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitannya adalah menjalankan budaya positif agar dapat tercapai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan visi guru penggerak ataupun visi sekolah. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman,
aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menjawab pertanyaan pemantik. Nomor 1, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep harus diresapi dalam diri serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang membuat berkesan yaitu motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik karena dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum terhadap diri seorang anak. Jawaban nomor 2, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan yaitu sebagai penghukum dan pemantau, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman. Saya sering menangani anak yang bertengkar dan berbicara kasar di sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jawaban selanjutnya, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan akan mengaplikasikan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Hal yang sudah baik yaitu sudah munculnya motivasi internal pada diri murid dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Tindakan yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Jawaban selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu dipenuhi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman dan konsekuensi atas kesalahan anak. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat nyaman dan tenang, serta saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelumnya, pernah saya menggunakan satu tahap dengan menstabilkan identitas dengan memberikan kata atau kalimat, tidak ada manusia yang sempurna dan semua orang punya kesalahan. Jawaban yang terakhir, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar warga sekolah, yaitu orang tua atau wali murid dan stakeholder, agar budaya positif ini tidak hanya tercipta di sekolah, melainkan juga di rumah atau dimanapun. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih.